syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kembali kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
membebaskan kita, memberi kita kekuatan kemenangan. Haleluya, untuk mulai beribadah kepada Tuhan. Kita dilepaskan, dibebaskan dari duniawi. Haleluya, dari belenggu-belenggu dosa, dari haleluya pekerjaan-pekerjaan yang mengikat. Haleluya, seperti orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir, untuk dibebaskan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan sudah memelihara kehidupan kita semua. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Dan pada pagi hari ini kita merindukan Roh Kudus memenuhi kami, menjamah kami, mengubah kami. Haleluya, semakin indah, semakin menjadi seperti Kristus. Haleluya, itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap jemaat Tuhan, untuk terus bertumbuh lewat pengolahan, lewat proses penderitaan sengsara, untuk menjadi sama seperti Dia. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Kau
Barui kami dengan roh-Mu Tuhan, tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Asal mengubah segala-galanya. Yang dulu menjadi baik, yang lemah jadi kuat, sakit disembuhkan. Haleluya, yang buta dicerikan. Haleluya, yang tidak punya iman diberi iman oleh Tuhan. Sembah. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Hanya bagi Dialah segala puji, hormat, kemuliaan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami, dan Engkau sudah menyelesaikan bangunan gereja ini Tuhan. Engkau yang memperbarui semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah suasana hati kami juga mengalami pembaruan, roh kami dibarui, iman kami dibarui, komitmen kami dibarui, sehingga kami boleh lebih sungguh-sungguh untuk bersiap sedia menanti menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, biarlah suasana Roh Kudus boleh kami rasakan di tempat ini, di dalam hati jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan. Kau tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tuntun, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Beri kekuatan, beri iman yang teguh untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Untuk mereka semua, kami semua mendapat pertolongan pada waktu kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini mau bersukacita di hadapan Tuhan karena Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita.
hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah keinginan kami, kerinduan kami, pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Selamanya hanya Engkau yang kami cintai. Haleluya. Sebab Engkau tidak pernah berbuat yang jelek untuk kami. Engkau senantiasa mengasihi kami, menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ialah pujian yang kami naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas melakukan segala haleluya kehendak-Mu Tuhan, pelayanan bagi Engkau, dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati segala kebutuhan mereka. Engkau memberkati rohani juga jasmani, kekuatan kesehatan bagi mereka beserta keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi kami semua dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Buka mata rohani kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh siap, haleluya, melakukan seluruh kehendak Allah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Engkau berkati, Engkau pakai, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh mengerti firman Allah, mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan itu. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum masuk perjamuan kudus ya, kita hari ini bisa onsite ya, mulai bisa mengikuti perjamuan kudus ya di tempat ini. Ini satu kemurahan yang besar dari Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman pada saat pagi hari ini ya. Firman Allah dengan judul menantikan saatnya ya. Haleluya, menantikan saatnya. Haleluya. Di dalam kita mengiring Kristus ya, sudah banyak hal yang kita nikmati ya. Janji-janji Tuhan untuk di dunia sekarang ini ya, kita sudah menikmati banyak perkara ya. Tetapi ada satu hal yang masih kita menantikan, yaitu kita menantikan kedatangannya ya. Kita menantikan bagaimana Yesus akan mengalahkan ya secara tuntas segala musuh-musuhnya ya. Haleluya, baik musuh yang kelihatan ya, musuh yang tidak kelihatan ya. Banyak orang manusia memusuhi Tuhan ya. Juga iblis ya, yang benci, yang tidak senang sama Tuhan ya. Jadi secara jasmani ada musuh jasmani, ada musuh rohani ya. Haleluya. Nah, kita akan sama-sama pelajari firman Allah pada pagi hari ini di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-13. Ibrani 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-13.
Dan sekarang, ya, kalau dan itu berarti ayat 12-nya itu bergabung, ya. Lebih baik saya bacakan juga ayat 12. Ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya hanya satu kali, ya, tidak berulang-ulang kali. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, ya, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Ya, sekarang ini ia hanya nunggu, menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya, haleluya. Jadi orang dunia bilang, ya, lakon itu menang dhisik apa menang keri? Tidak ada lakon menang dhisik, ya. Kita semua pernah nonton film, ya, film apa saja, mungkin peperangan, pertandingan, ya, itu lakonnya itu pasti menang belakangan. Ya, pertama kok kalah loh, jagoanku kok kalah, idolaku kok kalah, tapi akhirnya keluar jadi pemenang. Ya, haleluya. Yesus demikian juga, ya. Kelihatannya Yesus kalah, sampai murid-muridnya bilang, oh, Yesus yang tak harapkan menolong orang Israel, membebaskan orang Israel. Itu seperti kedua orang yang jalan ke Emmaus, ya. Kok mati? Ya. Nah, mereka matanya belum jeli, belum mengerti firman, ya. Lupa bahwa Tuhan sudah bilang berulang-ulang, aku akan menderita sengsara, mati dan bangkit. Lupa, saudara. Ya. Memang manusia ini, ya, memang punya sifat lupa juga, ya. Ada baiknya, ya. Tapi jangan lupa firman, ya. Mungkin kita bisa melupakan masa kekelaman, masa yang gak enak, ya. Tapi juga kadang-kadang ya masih ingat, ya. Tapi jangan lupa, ya. Yang satu ini jangan lupa, firman Allah ini jangan lupa, ya. Jadi firman Allah ini, kalau perkara dunia boleh dilupakan, firman Allah jangan lupa. Ya, itu diulangi bolak-balik, saudaraku, jangan lupa bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Ya. Nah, itu ayat itu jelas dikatakan jangan lupa. Nah, perkataan-perkataan firman Allah yang sudah disampaikan kepada saudara dan saya, janji-janjinya itu juga tidak boleh dilupakan. Sebab itu, ya, pesannya Bu Hendy, jangan lupa baca firman. Kalau tidak dibaca, lupa, pasti lupa, saudara. Ya, apalagi kita dengar firman Allah seperti ini, pulang mungkin menghadapi masalah, persoalan lagi, pergumulan hidup lagi. Kalau tidak dibaca lagi, tidak dipelajari, lupa. Ya. Jadi manusia ini daya ingatnya itu, ya, perlu dilatih, diasah supaya tidak lupa. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan sudah mempersembahkan satu korban saja, ya, di atas kayu salib. Sudah, itu selesai. Misi Tuhan, ya, di dunia ini selesai. Itu ditulis di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saat Yesus menyerahkan nyawanya, dia mati, ya. Dikatakan di situ sudah genap, sudah selesai. Misinya Tuhan sebagai manusia di dunia itu sudah selesai. Dan bagaimana? Ia kembali ke surga. Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ia duduk di surga, ya. Ia duduk di surga dikatakan. Artinya duduk itu apa, saudaraku, ya? Bukan duduk hanya merenung-renung atau ngelamun-ngelamun begitu, ya, atau santai-santai, tidak, ya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan dia duduk di surga, ya.
dia kembali ke tahtanya di sorga. Yesus itu asalnya dari sorga, punya tahta, punya kedudukan yang luar biasa. Dia rela jadi hamba yang hina, mengosongkan diri jadi hamba untuk melakukan tugasnya Bapa. Visi misinya Bapa dilakukan oleh Yesus. Setelah selesai sampai mati di atas kayu salib, ya, dia kembali kepada Bapa di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia itu raja. Ya, haleluya. Dia itu raja. Dia hakim, dia raja, dia akan memerintah semuanya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, saudara saya ini harus bangga punya Yesus itu Allah raja, hakim. Yesus itu paling tinggi, saudara. Ya. Presiden itu sebetulnya kalah tinggi sama siapa? Hakim. Kalau presiden keliru, salah, yang hukum siapa? Presiden. Tidak ada atasannya. Hakim dihakimi, diadili. Ya. Jadi Yesus ini hakim atas segala hakim. Hakim yang ada di dunia itu mungkin ya seringkali bisa disuap, ya, bisa dipelencengkan dan sebagainya. Tapi hakim kita Allah, haleluya, hakim yang adil. Dia tidak mau terima suap, ya. Dia tidak kompromi dengan dosa, kejahatan, penipuan dan sebagainya. Tidak ada kompromi. Ya, kita seringkali ada lagu baru itu, ya, aku tidak mau kompromi. Ya, itu Allah kita, ya, puji nama Tuhan, ya, haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan menantikan saatnya, ya, Tuhan menantikan saatnya untuk menjadikan iblis itu menjadi tumpuan kakinya, untuk diinjak-injak, bahkan dibinasakan. Bahkan iblis akan dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Sudah tidak ada lagi iblis. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi kita bersyukur kalau sampai saat ini, ya, kenapa kok Tuhan itu belum datang, ya, kita mengerti firman Allah bahwa Tuhan itu mau datang, tapi kok sampai sekarang ini belum datang, ya. Jadi haleluya, itu Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana. Tuhan itu sabar, ya. Ini kesempatan bagi saudara dan saya. Sudah diajar dengan pandemi COVID. Oh, mengerikan sekali itu. Pemerintah, seluruh pemerintah di dunia kalang kabut. Saudara dan saya tidak pernah tumon itu apa? Tidak pernah tumon itu apa? Tidak pernah melihat, merasakan atau mendengar kalau sampai rumah sakit penuh, mau dikubur antri. Kalau antri minyak, antri beras banyak, saudara tahu, ya. Antri karcis, sepur tahu. Tapi saudara belum pernah mendengar antri masuk kuburan. Ini sudah terjadi. Haleluya. Itu kenapa kok Tuhan belum datang? Kenapa sekarang ini kelihatannya sepi-sepi? Ingat saudaraku, ya. Tadi pagi istri saya ngomong sama saya, ini bulan Maret, ya. COVID yang di Indonesia itu dihitung mulai Maret tahun 20, 21, 22, 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun ini, Maret. Jadi kalau 3,5 tahun itu masa kedatangan Tuhan pertama, akan datangnya itu, ya, 3,5 tahun pertama, ada 3,5 tahun kedua, berarti kurang setengah tahun kita masuk 3,5 tahun kedua, itu dahsyat nanti. Ya, sekarang Maret, ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini masuk 3,5 tahun. September. Tidak tahu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, haleluya. Kalau itu memang betul, ya, tepat seperti itu, kurang 6 bulan lagi, ya, akan terjadi yang dahsyat. Nah, sekarang dia menantikan saatnya iblis itu akan dihancurkan. Ya. Kita masih diberi kesempatan sekarang ini. Ya, ya, kalau saya melihat, ya, gereja besar, ya,
ibadahnya jam 4 misalnya ya. Itu yang datang cuma beberapa orang ya. Padahal jemaatnya banyak ya. Nah, kalau gereja kecil seperti ini ya, jam 7 mulai ya, yang datang masih ada 2-3 orang, itu sudah termasuk banyak ya, sebab yang dihitung bukan jumlahnya, prosentasinya. Dari 100, kalau 10% berarti 10. Kalau 1000, 10% berarti 100 ya. Nah, kalau jemaatnya 1000, yang datang belum 100 itu belum 10%. Kalau jemaat kita cuma 20, yang datang 2 aja ya, itu sudah 10% ya. Ya. Mari kita tingkatkan ya. Waktunya sudah dekat kok rasanya santai-santai aja ya, pancet seperti dulu. Jangan seperti itu saudara ya, jangan seperti itu. Kalau anak Vindohana ya biasanya kesini jam 7, setengah 7 lebih 5 begitu ya, kadang-kadang lebih 10. Sekarang ini karena sudah punya anak, setengah 7 kurang 5 sudah nyampe ya. Nggak tambah molor, aku dua anak repot pak, kayak sedang gereja telat-telat kan nggak popo toh, punya anak kecil. Tapi enggak, harus semakin maju, amin. Saya dulu sama istri saya pelayanan di waktu itu di Damo Permai, punya anak Gideon itu. Jam 5 ya anak tidur dibangun, pelan-pelan dibangun nih, diadusi. Ya, dimandikan, diajak ke gereja, mulai kecil. Kalau sekarang bisa jadi hamba Tuhan itu bukan sulapan, latihan dari bagaimana anak-anak saudara, cara mendidiknya. Kasihan biar lo tidur aja. Minggu besok kebaktian kasihan biar tidur aja. Deloken menini rasakno dewi. Itu ada akibatnya semua, betul enggak? Jadi kalau sekarang meniwuh enggak enak, jangan menyesal. Salahku dewi sebagai orang tua. Salah kita sendiri sebagai orang tua enggak mau mendidik anak dengan baik. Itu resiko nanti besarnya bagaimana? Bisa resiko. Ya. Jadi saudaraku, mari mumpung masih ada kesempatan, tinggal sedikit ini ya. Tuhan itu sabar, Tuhan tidak kepingin kita binasa. Tuhan tidak kepingin saudara saya itu kena masalah terus ya. Hiduplah murka Allah terus ya. Haleluya, puji nama Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 di situ dikatakan Tuhan itu sabar ya. Sabar bukan berarti terus orang kalau disabar itu seringkali orang bilang apa? Sabari terus ngelamat. Itu umat Tuhan juga seperti itu. Kalau disabar itu sama Tuhan itu banyak yang ngelamat. Ya. Kalau diingatlah COVID yang lalu, kematian begitu banyak, dokter begitu banyak mati. Dokter sekolah ini Soro mati saudaraku. Oh sampai pemerintah juga waduh. Tapi sekarang sepertinya sudah lupa. Yang mau korupsi lagi, yang mau berbuat jahat lagi. Oh timbul lagi, tambah lebih tinggi. Ya. Saudara kalau mendengar berita-berita itu, ya, sekarang ini tambah nemen, ya toh. Tambah nemen saudaraku. Ya. Yang bawah tambah menderita, yang atas tambah gak karu-karuan. Ya. Terus bagaimana saudaraku ya? Mari kita hanya ikut Yesus, percaya kepada Yesus. Haleluya. Sebentar lagi musuh-musuhnya itu akan dijadikan tumpuan kakinya. Haleluya. Iblis akan segera dihancurkan. Haleluya. Iblis ini sekarang masih bisa riwa-riwi. Riwa-riwi atau wirawiri. Kadang-kadang saya keliru, riwa-riwi atau wirawiri. Pokoknya dia itu masih bebas ya. Bahkan menghadap tahta Allah, mengadukan anak-anaknya ini saudara. Kalau orang enggak di luar Yesus sama iblis gak diurus, wis bakale masuk neraka. Enggak diurus sama iblis. Wong kon iku bakale mati kabeh, binasa kabeh. Ya seperti barusan kejadian gempa bumi di mana? Turki. Ya berapa ratus ribu yang mati. Kalau tidak percaya Yesus tidak diurus.
Itu sudah miliknya iblis. Tapi saudara saya ini miliknya Tuhan. Ya. Tuhan ingatkan kita, ya. Haleluya. Tuhan bela kita. Asal kita terus hidup dalam kebenaran. Jadi iblis itu akan dijadikan tumpuan kakinya. Iblis itu akan dihancurkan, dikalahkan. Tapi sekarang belum. Ya, sekarang belum. Iblis sudah dikalahkan. Bagi orang percaya, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Tapi iblis masih ada. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, diwedeni, ditakuti dengan berita hoak, berita ini, berita itu. Orang Kristen juga bisa takut. Tapi kalau kita punya Tuhan sungguh-sungguh, tidak perlu takut. Sebab itu baca firman, mengerti firman, tidak takut aku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Kita punya iman, kita dekat sama Tuhan. Jadi baca firman. Dari mana bisa tahu? Baca firman. Roma 8 itu sudah dikatakan di situ, ya. Haleluya. Kita terus dekat sama Tuhan Yesus. Iblis akan dihancurkan, tapi masih ada kesempatan. Iblis mengganggu kita, menggoda kita, menipu kita, mengadu domba, ya. Menjelekkan, memojokkan. Iblis masih bisa bekerja, ya. Tapi sebentar lagi Roma 16 ayat 20 dikatakan iblis akan dihancurkan. Haleluya. Maut ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Sekarang belum, ya. Jadi iblis itu masih mengincar, ya. Itu Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kalau orang sudah ditolong Tuhan Yesus, ya, percaya Yesus, dibaptis, tapi tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau taat, tidak mau mengisi dengan kebenaran firman Allah, tidak mau baca firman Allah, tidak mau ke gereja, tidak mau belajar firman Allah, iblis akan balik masuk bawa 7 temannya. Ya. Kalau satu diusir, dia bawa 7. Tambah akeh, tambah apa? Tambah elek, tambah jahat, ya. Kita bisa melihat orang-orang yang saat ini mundur dari Tuhan, ya. Itu karena apa? Tidak mau mengisi. Sekarang jadi tambah tidak karu-karuan, ya. Itu tugas kita mendoakan, ya. Terus mendoakan. Masih adakah kesempatan? Ya, selama nafas masih ada, berarti masih ada kesempatan. Memang kita tidak tahu. Rasanya aduh, sudah gak mungkin lah. Wes tobat gak mungkin lah. Tapi kita harus terus percaya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita, keluarga kita, family kita. Rasanya bejat gak karu-karuan, aduh percuma lah. Ya. Di dalam Kristus tidak ada barang percuma, tidak ada barang sia-sia, ya. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan usahamu di dalam Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Ya. Kalau satu saat ada keluarga besar, ya, salah satu keluarga besar yang mengalami stres berat, ya. Rasanya waduh, sama keluarga mau dibuang, ya. Tapi untung oleh kemurahan Tuhan, Tuhan pakai Gideon pergi ke tempat itu, mendoakan, kami sekeluarga mendoakan pulih rumah tangga ini. Bukan hanya berpisah suami istri, sudah mau seperti orang gila, ya. Tidur di mana itu, Bungurasi itu tempatnya bis-bis sana, dan macam-macam sudah. Tapi Tuhan pulihkan. Sekarang jadi rumah tangga yang utuh. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Iblis sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dihancurkan. Tapi dia masih bicara terus. Masih mengintai terus. Ya, mengaum-ngaum siapa yang dapat dilulurnya, diterkamnya.
Sebab itu saudara saya harus terus berjaga berdoa. Ya, memuji Tuhan, mengingat Tuhan, mengingat firman Allah. Haleluya. Haleluya. Dan iblis itu tukang lapor, ya. Tukang lapor. Seperti Yusuf, ya, itu melaporkan kejahatan kakak-kakaknya. Ya, kalau lapor seperti itu kepada orang tua, anak melapor orang tua itu bagus, ya. Perbuatan kakak-kakaknya Yusuf ini dilaporkan sama bapaknya, kejahatan mereka, supaya dididik. Ya. Tapi lapornya iblis ini lain. Dia mengintai anak-anak Tuhan yang main-main, yang nyeleweng dan macam-macam, dilaporkan untuk dihukum. Ya, kalau sama orang tua kan dibilangi, jangan gitu kamu ya, kamu dia diberitahu ini itu ya, diawasi. Ya. Tapi iblis enggak. Loh Tuhan, anakmu seperti ini loh, ini harus dihukum loh Tuhan. Ya wes hukuman. Ya, sebab Tuhan itu adil, ya toh. Kalau salah ya memang harus dihukum, diserahkan sama iblis. Itu dalam Wahyu pasal 12 ayat 10. Dikatakan iblis itu menuduh siang dan malam. Yang melihat kita. Jadi yang melihat kita itu bukan Tuhan saja, iblis juga melihat. Tuhan melihat kita untuk menopang, mendukung, mengingatkan, ya. Roh Kudus itu mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan, mentobatkan. Tapi iblis lain. Iblis untuk menuduh, hukum terus. Lain sama Roh Kudus. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi sekarang ini belum semuanya ditaklukkan. Ya. Sudah tapi belum. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa mikir ya. Apa artinya sudah tapi belum? Ibrani 2 ayat yang ke-8. Ibrani 2 ayat 8. Ini ayatnya. Ibrani 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Segala sesuatu telah Allah taklukkan di bawah kakinya Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Jadi Tuhan sudah menaklukkan dunia ini. Semuanya sudah. Tapi dikatakan sekarang ini belum kita lihat. Ya, sebagian kita sudah melihat, tapi ada yang belum. Ya, ada yang belum. Haleluya. Nah, itu Tuhan punya tujuan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, kita masih diberi kesempatan. Ya. Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Tuhan ingin semua anak-anaknya berbalik, bertobat, kemudian bertumbuh secepatnya. Kalau tadi hitung-hitungan kurang 6 bulan ya, wah cepet-cepetan, ya. Rebutan, lari sungguh-sungguh. Sebab itu Rasul Paulus bilang apa? Aku berlari begitu dengan kecepatan yang tinggi, ya. Berlomba-lomba, ya, haleluya. Terus ingat Tuhan, terus harap sama Tuhan. Haleluya. Terus setia kepada Tuhan. Baca firman Allah semakin banyak. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan ya, saudara yang punya HP, yang punya isi Alkitab ya. Sibuk apapun itu bisa dipasang, saudara bisa taruh di mana sambil cuci-cuci dia mendengarkan firman. Itu lumayan daripada cuci-cuci sama ngomel gawian, gak mandek-mandek, gak mari-mari. Betul. Enak mana? Sama nyuci, ada pujian, ada firman Allah. Tahu-tahu selesai sudah. Kalau tidak ada yang barangi kita, ya toh, ngomel tok sini. Ini tambah dak mari-mari. Ya, cuci-cuci itu bisa ngombol, gantek ngombol terus, sudah. Hati-hati, sudah. Ya. Tapi kalau kita lakukan semua bersama dengan Tuhan, ya, tahu-tahu selesai. Cepat, bisa cepat. Ya, Tuhan akan turut bekerja. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi
sekarang ini belum kita lihat. Iblis masih riwa-riwi, masih mengganggu, diadu domba, ya. Kejahatan makin banyak, ya. Belum kita lihat seluruhnya selesai. Tapi nanti sebentar lagi. Sabar, kita harus sabar. Haleluya. Haleluya. Kita masih dalam proses, ya. Dalam proses. Haleluya. Segala sesuatu itu ya dalam dunia ini ya yang dikerjakan manusia itu tidak sekali jadi. Kecuali Tuhan. Tuhan bilang, "Hai, apa langit tercipta?" Langsung jadi, iya toh. Bulan tercipta langsung muncul. Tapi kita, ya. Anakku jadi pandai, langsung pandai. Oh, belajar gak mari-mari. Ya. Tahunan, bahkan sampai orang tuanya mati, anaknya si goblok. Ya. Itu proses. Haleluya. Memang kita lain dengan Allah, ya. Tapi kita ini anak-anak Allah. Kita yang percaya di halaman, dari percaya di halaman kita meningkat di ruang kudus jadi anak-anak Allah, ya. Tapi kita belum tahu, ya, modelnya jadi anak-anak Allah itu gimana, enggak ngerti, ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita adalah anak-anak Allah. Tetapi ya ini belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, ya ini tahu, kita tahu bahwa apabila Kristus nanti menyatakan dirinya, sekarang belum, ya. Tuhan akan menyatakan dirinya di angkasa bertemu dengan kita. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita semua tidak pernah lihat Yesus, tapi nanti akan kelihatan, ya. Keadaan kita ini juga anak-anak Allah ini tidak mengerti bagaimana. Tapi nanti kalau kita sudah saatnya kita pelihara hidup suci, hidup kudus, sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti kita dikatakan apa? Menjadi sama seperti Dia. Kalau Yesus itu nanti turun dari sorga bisa ngawang di angkasa, tidak pakai helikopter, tidak pakai apa. Saudara juga bisa terangkat, ngawang, bertemu di udara. Haleluya. Menjadi sama seperti Dia. Haleluya. Serupa dengan gambarnya. Galatia 4 ayat 19, 2 Korintus 3 ayat 18, kita nanti akan diubah, ya, jadi seperti Dia. Oh, luar biasa, ya. Diubah dalam sekejap, kita diubah jadi seperti Dia. Sebab itu posisinya itu seperti, saya beri contoh seperti magnet, ya. Tahu magnet ya, saudara semua pernah belajar tentang di sekolah, ya. Magnet itu kalau jarak berapa senti dia baru tertarik, ditarik ini tidak bisa, begitu dempet gitu kita tahan, tidak bisa, ceket. Nah, posisi kita itu harus sudah dekat sama Tuhan. Dari ruang kudus, antara ruang kudus, ruang maha kudus, kita sudah ada di tirai. Ini gambarnya belum sempat dipasang lagi, ya. Soalnya habis dicat, sepertinya eman-eman. Tapi nanti dipasang lagi, supaya bisa tahu kita hubungan kita harus semakin erat, semakin dekat. Haleluya. Baru nanti akan nempel menjadi satu, sama seperti Yesus. Kalau di halaman sama ruang maha kudus jauh, tidak mungkin bisa nempel, ya. Sebab itu Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, ayat 2 dikatakan, orang halaman itu nanti akan diinjak-injak, ya. Orang halaman diinjak-injak. Orang di ruang kudus itu semakin kudus, semakin dekat. Langsung nanti kalau Tuhan datang di angkasa, ya kita diangkat. Ya, itu seperti magnet tadi. Tuhan turun dari sorga di angkasa, kita dari bumi diangkat. Ketemunya di mana? Di tengah-tengah, di udara. Ya. Oleh sebab itu mari, ya, kita harus lebih dekat lagi. Haleluya. Sehingga kita bisa menjadi sama seperti Dia. Jadi kita diproses, ya, supaya gambarnya cocok sama Tuhan. Diproses itu lewat apa?
lewat sengsara, kematian. Jadi orang Kristen tidak mau sengsara, tidak mau sorong, tidak bisa jadi seperti Yesus. Sebab Yesus itu uripe sorong. Gak ada istilahnya, gak ada senengnya. Baru lahir sudah mau diuber-uber Herodes, mau dibu. Siapa di sini yang waktu lahir mau dipateni? Ada? Tidak ada kan? Aduh, ambil Yesus gitu. Mari kita mau ikuti teladannya. Rasul Paulus bilang, aku ingin engkau mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, Filipi 3 ayat 10, juga dalam penderitaannya. Jadi kalau jadi orang Kristen tidak mau menderita, tidak mungkin masuk surga. Itu jalannya seperti itu, menjadi serupa dengan dia. Ya. Dalam kematiannya, Filipi 3 ayat 10, menjadi serupa. Ya. Kita lihat contoh orang kaya sama Lazarus yang miskin. Ya. Orang kaya hidup mewah, makan minum enak, metingkrang, delok TV terus ya, hura-hura terus, tidak mau tahu Tuhan, tidak mau menderita karena Kristus, mati masuk neraka. Bukan hanya perkara percaya, tidak percaya. Kalau orang kaya itu percaya tapi tidak melakukan firman, dia masuk neraka. Sebab iman dan perbuatan, iman itu sempurna, harus gandeng, itu tidak pisah iman sama perbuatan. Iman tok, perbuatannya tidak cocok, ya juga tidak bisa. Perbuatan tok untuk masuk surga, ya tidak bisa. Ya. Ada agama-agama lain yang mengajarkan berbuat amal, berbuat baik itu supaya bisa masuk surga, tidak bisa. Percaya Yesus, berbuat baik, berbuat benar, baru masuk surga. Gandeng, itu tidak bisa dipisah. Ya, itu ketipu sama iblis. Kalau orang berbuat amal tok masuk surga, sing sugih tok iso masuk surga. Baik itu duit oleh korupsi, baik itu duit dari jalan tidak kena, pokoknya berbuat amal masuk surga. Wah enak. Maka itu semua orang rebutan duit supaya nanti dibagikan bisa masuk surga. Dibujui siapa? Bujui setan, bujui iblis. Ya. Itu Matius 4, Lukas 4, waktu Tuhan Yesus dicobai sama iblis. Kalau kamu menyembah aku sak dunia kita kena kabeh. Ya, orang dunia mau. Wow, oleh sak dunia menyembah iblis. Ujungnya neraka. Ya. Mereka tidak mikir itu. Neraka urusan buri. Ya. Sing penting saiki enak-enak. Ya, sudah ketipu sama iblis. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita anak-anak Allah diproses supaya cocok jadi anak-anaknya Allah. Ya. Tidak serupa dengan dunia ini. Ya, seringkali saya juga menyampaikan belajar tentang CJDW. CJDW. Saudara mau jadi Yesus seperti Yesus? Apa ya? Harus CJDW. Semua rambutnya merah kuning hijau, saudara tetap hitam. Wah, hitam campur putih ya tetap hitam sampai sama putih campur. Dirubah cek ketok ayu ganteng, ketok nom. Ya, enggak nama ndak CJDW toh. Jadi aneh dewe lah. Ya. Jadi saudaraku, ya diubah. Tidak seperti dunia lagi. Ya. Memang kita masih hidup di dunia, tapi cara hidup kita tidak pakai cara dunia. Memang itu tidak otomatis, saudaraku ya. Belajar, tidak ada berhentinya. Juga itu kalau kita bisa CJDW itu nomor satu karena kasih karunia. Orang disakiti, dicuri barangnya diambil, bisa ngampuni, bisa melupakan, itu kasih karunia. Selain kita belajar, nah, Roh Kudus akan tolong, akan pimpin, jadi bisa. Ya. Nah, kalau jadi bisa itu bukan kekuatan kita. Ya. Itu kasih karunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita terus mau diproses, kita akan jadi serupa dengan gambarnya, cocok. Ya. Artinya bukan
wajah kita itu seperti Yesus, ya. Tapi ini penderitaan, sengsara, kematian itu ada pada kita. Nah, itu cocok sama Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Tidak hidup semuanya sendiri. Ya, lanjut. Kita tinggal tunggu saatnya, ya. Tinggal tunggu saatnya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa bagian, ya. Dia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Haleluya. Sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Haleluya. Ya, kita tunggu saatnya. Waktu Yesus jadi manusia, ya, 100% manusia, dia mengatakan, aku tidak tahu, ya, kapan itu Tuhan datang kembali. Ya. Kapan itu musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Secara manusia dia tidak tahu. Dan itu dikatakan tidak ada seorang pun tahu persisnya. Mungkin kalau kira-kiranya banyak yang tahu. Misalnya kita, ya, Tuhan Yesus misalnya datang bulan ke-10. Ini ada berapa orang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boas milih Januari, Pak Sentot Februari. Ketemu satu enggak? Salah satu tepat enggak? Ya bisa tepat toh. Oh, karena itu tadi tepat tahu cuma bulannya toh. Tapi hari, tanggal, jamnya, detiknya enggak ada yang bisa tahu. Ya mungkin kalau satu dunia ini disuruh milih satu-satu. Aku hari Senin jam 1 lebih 1 detik, yang satu jadi 1 lebih 2 detik. Ya ada yang tepat, ya. Ya, bukan seperti itu caranya, ya. Jadi waktu Tuhan datang tidak ada yang tahu, ya. Tetapi dia setelah dia naik ke surga, dia kembali ke tahtanya, dia sebagai Allah, dia tahu. Waktu di dunia dia tidak tahu, tapi waktu dia kembali kepada Allah, dia tahu. Sebab Allah Maha Tahu, Allah dan Bapa itu satu. Waktu dia kembali ke surga, dia jadi Allah, dia jadi Bapa, juga dia jadi Yesus, juga dia jadi Roh Kudus, 3 menjadi 1. Ini kedahsyatannya orang Kristen ini tidak bisa dipikir. Seringkali orang bilang apa? Wong Kristen itu Allah ini telu kon. Kalau Allah Bapa, kalau anak-anak, Allah Roh Kudus. Sehingga mereka itu bingung. Tapi kita bersyukur, kita diberitahu 3 itu menjadi 1. Punya pribadi masing-masing. Ya. Allah itu punya kepribadian, Yesus itu punya kepribadian, Roh Kudus juga punya kepribadian. Tapi 3-nya jadi 1. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh manusia dengan akal kita. Tapi kita harus punya apa? Dengan iman, kita terima dengan iman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Allah itu tahu, ya, sebab Allah kita Allah yang Maha Tahu. Dia tahu yang dulu, yang sekarang, besok, itu dia tahu semuanya. Itu Allah kita dahsyat. Haleluya. Kita besok pagi mau terjadi apa tidak tahu, tapi Tuhan sudah tahu. Haleluya. Itu Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus tekun, saudara, ya, tekun, setia, sungguh-sungguh, menunggu saatnya Tuhan. Haleluya. Kalau kita tekun setia, nanti Tuhan itu juga tekun setia kepada kita. Ya, kalau kita tidak setia, bagaimana? Tuhan tetap setia, tapi kita yang rugi kalau tidak setia. Ya. Lanjut, Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi nanti dunia ini, seluruh dunia global, ya, itu akan ada pencobaan atas seluruh dunia. Ya.
Kalau tempo hari sudah terjadi lewat COVID itu, ya, mungkin ada beberapa negara bagian kecil itu mungkin ada yang belum kena begitu, ya, tidak kena. Tapi satu saat nanti, ya, itu seluruh dunia akan kena. Tidak ada yang tidak kena. Ya. Itu akan berlaku. Wahyu 3 ayat 10. Haleluya. Sebab itu saudara saya harus tekun, ya, setia, tekun. Sampai kapan? Sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10. Setia sampai mati. Haleluya. Haleluya. Setia sampai mati. Tekun sampai akhir, ya. Matius 24 ayat 13. Jadi tekun itu sampai akhir, artinya juga sampai mati ataupun sampai Tuhan datang menjemput kita. Terus tekun. Haleluya. Setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Haleluya. Sabar, ya. Ada pujian mengatakan apa? Sing sabar lan mantep tekan tengah dalan. Tengah jalan? Tekan apa? Ya, gak ngerti bahasa Jawa, pungkasane iku apa ya. Artinya sing sabar lan mantep sampai akhirnya, pungkasane, pucuknya, terakhirnya itu. Sabar lan mantep. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, itu seperti raja wali, makin terbang tinggi. Menantikan Tuhan itu, ya, makin banyak masalah, ada banyak persoalan. Zaman makin sulit, makin sukar, cari duit, cari pekerjaan makin sulit, makin sukar, ya. Persoalan makin banyak, kejahatan makin banyak, ya. Haleluya. Tapi orang yang menantikan Tuhan, diam di bawah kaki Tuhan, ya, banyak berdoa, banyak berdiam diri di bawah kaki Tuhan, itu seperti burung raja wali, ya. Ada badai, ya, minggu lalu kita sudah mendengar, ya, Bu Hendy menyampaikan firman, ada badai, burung raja wali itu makin apa? Makin senang, dia bisa melayang lebih tinggi lagi, lebih tinggi, di bawah angin itu tidak makin turun, makin tinggi ke atas. Sebab dia tuh kekar, kuat, ya, sayapnya tuh kuat, ya. Lain sama burung-burung kecil kena angin, wah, bisa mati dia. Tapi lain dengan burung raja wali. Ini gambaran siapa burung raja wali itu? Anak-anak Tuhan, ya, dalam lindungan kepak sayapnya. Puji nama Tuhan. Ya, orang menanti-nantikan Tuhan itu satu saat nanti, firman Allah mengatakan apa? Tidak dipermalukan. Sekarang ini sepertinya dipermalukan, ya. Saudara, saya pernah nyampaikan apa? Satu saat temannya Pak Adi bilang, Pak Adi, sampai niku setia nang gereja, kok gak sugi-sugi sampai saiki. Sepertinya dinyek, gak sugi-sugi, gak mapan-mapan, dipermalukan. Oh, kita memang ikut Tuhan bukan cari sugi kok, iya toh? Cari keselamatan, cari kedamaian, ketentraman. Masalah soge ndak soge, diberkati limpah ndak, kita dipelihara dengan cukup, itu sudah bagus. Penuh ucapan syukur. Malam bisa tidur enak. Wong duwe akeh durung tentu iso tidur enak. Utangku tambah akeh, bunganya tambah terus. Kedip. Minum obat tidur baru tidur. Milih mana? Duit tidik tidur enak, ngorok, nggrok, melek seger, melek, ya. Yang punya duit banyak itu belum tentu hidupnya damai. Kita ndak tahu utangnya sak tombok, sak gudang, mikiri ini, mikiri itu, susahnya setengah mati. Malam ndak bisa tidur, bangun tidur stres. Waduh, kerjaan tambah sepi, belum bayar cicilan ini, utang ini, bank. Jadi saudara, kalau melihat orang naik mobil, yang mewah-mewah, jangan timbul iri. Bahkan apa? Kasihan, ya, kasihan. So, mereka itu berani-berani, ya. Berani dalam tanda kutip untuk cari keuntungan, kepuasan, kekayaan.
berani utang, berani apa, berani semua. Tapi hidupnya nggak enak, ya. Nggak enak hidupnya. Tidak ada ketentraman, ketenangan. Ya. Haleluya. Kita sementara mungkin diolok, dihina, dibodoh-bodohi. Ya. Kalau kita anak Gideon jadi dokter terus pelayanan, ya, banyak orang ya dalam hatinya ngomong, uang sekolah-sekolah sorok-sorok jadi pendeta, goblok ya, amin. Dolek duit ya lah ya oleh akeh. Apa lamane jadi spesialis. Ya, dia itu mau dimasukkan spesialis. Ya, sama sepupunya istri saya ini. Wis enggak. Panggilannya lain. Ya. Ada kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak cocok dengan firman, ya harus ditinggal. Ya. Dulu istri saya milih jadi guru. Guru itu kan sepertinya bersih dari dosa. Iya toh? Jadi guru yang temenan ya. Ada guru yang enggak temenan. Dibilangi guru enggak boleh ngelesi anak kelasnya. Nyelempe muridnya disuruh les. Ini sudah dosa ya toh. Jadi kerjaan apapun itu gampang sekali dimasuki dosa, perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar. Ya. Waktu istri saya mengajar di sekolah, ya, satu sekolah, anaknya goblok, tapi anak wong sugih. Ya. Pimpinannya bilang apa? Undakno, bukan bayarane, undakno angkane. Angka 45 sulapen dadi 8. Istri saya enggak mau. Dimarahi istri saya. Tapi pimpinannya enggak berani mengeluarkan istri saya. So, dia ada Roh Kudusnya. Kalau Bapak Ibu pimpinan mau naikkan angkanya anak ini, ya, merah jadi hitam tulisannya. Tulisan dewi. Wani mati. Dipecat ke sekolahan itu tidak masalah. Tuhan masih bisa beri pekerjaan yang lain. Amin. Itu harus seperti itu. Ya, CJ. Ah, iya angel selaku. Ngomongnya gampang loh. CJ dewi. Ngomongnya gampang. Kita harus CJ dewi. Tapi di hadapan masalah. Harus CJ dewi. Siap ditendang, siap diusir, siap dipecat, siap dibunuh bahkan. Kalau semua korupsi, satu tidak mau korupsi, dianggap tukang lapor, padahal dia tidak lapor, tidak melaporkan teman-temannya. Resikonya apa? Tembak bayaran, mati. Mati karena Kristus tidak apa-apa. Hidup itu Kristus, mati itu untung, saudaraku ya. Siapa di sini yang takut mati? Ada? Loh, kawannya angkat tangan. Tidak takut mati. Mati ku enak kok, asal nurut firman. Mati gak ngurusi bangunan gereja, gak ngurusi listrik, banjir, ya toh. Wah enak toh betul kan? Tapi orang tidak mau mati, saudaraku. Kepengen hidup sengsara terus, banyak masalah terus malah seneng. Nah ini kelirunya. Banyak anak Tuhan yang sudah tua-tua sepuh-sepuh sudah sakit, dikasih sakit untuk jalannya mati seperti Elisa. Ya, sakit Elisa itu nabi besar, sakit mati. Banyak orang tidak mau. Oh, minta sehat, minta dioperasi, minta ini supaya umur panjang. Keliru kabeh. Tidak nurut rencana Tuhan. Tuhan mau matikan sekarang, mau puji Tuhan. Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan. Tapi tidak usah ngotot, tidak usah ngoyo. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Terus ya, waktu yang habis 3, sahabatnya diberitahu ya. Jadi kalau Allah itu sudah pulang ke sorga, Yesus sudah pulang ke sorga sebagai Allah, dia tahu ya kapan nanti aku mau datang. Nah, anak-anaknya yang tumbuh meningkat jadi sahabatnya ya, itu nanti diberitahu. Sahabat itu apa? Lengket, lekat. Tadi saya katakan umpama seperti magnet, sudah nempel dekat, bahkan cepat sudah. Mazmur dikatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hatinya sudah lekat sama Tuhan.
Tadi diberitahu. Kalau saudara saya tidak mau jadi sahabatnya Tuhan, sahabat akrab karibnya Tuhan, tidak diberitahu. Kalau suami istri yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan, ya, ada apa-apa itu pasti beritahu. Ya. Pasti diberitahu. Ya, saya persingkat aja. Nuh itu sahabat Allah, diberitahu. Nuh, seminggu lagi aku akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Saudara tahu, bayangkan 40 hari 40 malam gak mandek. Terpodo sak jam gak sampai sak jam wis kelep. Itu terpodo. Sik durung sak jam. 40 hari 40 malam non stop. Saudara bisa bayangkan apa? Mati kabeh kita ini. Tapi Nuh diberitahu. Nuh disuruh persiapkan bahtera. Nuh selamat sama keluarganya. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saya dekat sama Tuhan, diberitahu. Di mana aku teko loh. Oh ya Tuhan, aku sudah siap. Anak mantu putu besan dikumpulkan, ayo sembahyang sungguh-sungguh, ayo kita bersatu. Wis, ojo medit-medit, ojo pelit-pelit, itu semua milik Tuhan, nanti ditinggal semua, ojo dikakai kabeh. Berkat itu bukan untuk dikakai sendiri, untuk dibagikan supaya ada keseimbangan antara yang miskin dan kaya. Itu mau ditinggal semua. Kalau keduniawian tidak diberitahu, kabotan dunia tidak mungkin diberitahu. Tapi kalau kita mengosongkan diri, enteng. Orang mengosongkan diri kan enteng. Tidak kebeban dunia, tidak diikat dunia, tidak diikat mamon, tidak diikat uang, tidak diikat pekerjaan, tidak diikat ini itu. Ini gampang nanti mulutnya. Haleluya. Abraham juga diberitahu waktu Sodom Gomora mau dibakar, ponakannya di situ. Waktu mau bakar itu Allah mikir-mikir, mosok Abraham nggak tak kayak tahu. Abraham ini sahabatku. Abraham ini percaya sama aku. Mosok ponakannya mau dibunuh pisan, aku diem saja. Ya, diberitahu Abraham. Abraham, itu ponakanmu di Sodom Gomora mau tak bakar. Sampai Abraham itu mendoakan syafaat, Tuhan tolong Tuhan. Ya, kalau ada 50 jangan dibakar, 40 ya, 45, 40 ditawar terus sampai apa sama Abraham. Didengarkan. Sebab Abraham sahabat Allah. Kalau Abraham enggak jadi sahabat Allah, terus gak ada omong-omong, langsung bakar, sudah amblas. Jadi saudara dan saya itu juga bisa menjadi pendoa syafaat. Suami mau dibunuh, anak mau dibunuh, keluarga kita mau dibunuh. Kalau kita tahu itu semua, ya, kita bisa mendoakan Tuhan tolong, beri kesempatan, beri pengampunan, beri pertobatan. Haleluya. Sehingga semua diselamatkan. Ya. Juga Elia diberitahu. Waktu Elia mau diangkat sempurna, diberitahu. Kamu nanti sebentar kita angkat loh sempurna. Ya. Itu ceritanya panjang sekali, saudaraku. Inilah sahabat-sahabat. Biarlah saudara dan saya jadi sahabat. Ya, artinya sahabat itu percaya, lekat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Abraham itu waktu anaknya mau diminta untuk disembelih di bukit, ya, satu bukit gunung, nurut. Anak dewi kongkon materi. Kita mikir-mikir Tuhan ini cek kejeme, bukan. Itu ujian hebat. Anak sendiri harus dibunuh. Dilakukan sama Abraham. Bawa anak itu dari atas. Disiapkan apinya, kayunya, pisaunya. Begitu mau ditujes, tangan ini bisa tidak gerak. Ya, mungkin kurang 1 mili begitu bisa mandek. Tuhan bisa tidak bikin mandek 1 mili? Oh bisa, sangat bisa. Sekeras-kerasnya Abraham mau menusuk anaknya, tidak mungkin mancep. Itu Allah kita, Allah yang dahsyat. Dan Tuhan sediakan apa? Domba. Domba nyangkut, diambil sama Abraham, itu ganti anaknya yang mau disembelih. Itu sahabat, ya. Jadi Abraham percaya, ya, lanjut Yakub 2:23. Haleluya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham
kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya. Percaya dan taat kepada yang tidak masuk akal. Percaya dan taat terhadap yang sulit sukar dimengerti. Ya, percaya aja nurut aja. Gak enak nurut aja. Ya, itu latihan saudaraku ya. Nggak ujuk-ujuk kita ini bisa. Ya. Tapi lama-lama kalau mau latihan bisa. Ya, gak masuk akal ya wis dijalani, percaya aja lah. Ya, percaya. Nanti lama-lama bisa. Tuhan pasti bisa. Nanti Tuhan akan tunjukkan mujizat. Selama kita menolak, tidak mau percaya, ya, tidak mau nurut perkara kecil, percaya aku, gak iso Tuhan iki. Gaya Tuhan kangenan tak tandangi dhewe, tandang ono, lakon ono. Ya. Satu kali saat dibikin katok tidak bisa, baru menyerah. Ya rugi selalu. Mestinya dulu-dulu yang lain-lain sudah menyerah, kita melihat pertolongan Tuhan, kita menyerah, Tuhan tolong. Tapi tidak mau terus, tidak mau kita tandangi, kita lakukan sendiri, kita atasi sendiri. Ya mungkin bisa, tapi setelah bisa selesai apa? Ambekan gede. Aduh Tuhan, gak kuat. Neresuloh. Tapi kalau mulai perkara kecil menyerah, kita melihat mujizat pertolongan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kasih masalah yang lebih besar lagi. Oh puji Tuhan, terima kasih. Wes gak ada ambekan gede kamu. Ambekan lego. Oh puji Tuhan toh. Haleluya. Jadi Abraham disebut sahabat Allah. Iman saudara saya ini harus terus diuji ya sampai pada akhirnya. Supaya apa? Supaya kita punya telinga ini yang peka ya. Orang kalau tambah tua, pendengarannya makin kurang. Pendengaran boleh berkurang semakin tua. Tapi suara hati, suara Roh Kudus itu enggak boleh sampai enggak peka. Ya. Nah, ini kita belajar lagi. Belajar lagi, minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Seringkali telinga dengar, ya, tapi hati tidak dengar. Ya. Telinga dengar tapi hatinya tidak dengar. Ini yang penting mana? Dua-duanya penting. Ya. Telinga bisa mendengar juga, hati ini mendengar suara Roh Kudus. Ya. Berikan ini. Eman Tuhan, nah ini artinya apa? Tidak peka. Ya. Jangan seperti itu, jangan berbuat ini. Roh Kudus bilang, telinganya dengar, tapi hatinya tidak peka. Ya. Oh enggak Tuhan, aku kepengen itu kok. Ya. Tuhan bilang tidak boleh kita ngotot. Ini namanya ya, suara hatinya keras. Ya. Seperti Raja Saul bilang, Tuhan bilang apa? Kalau kamu perang menang, bunuh semua, ya, semua dibunuh, baik manusia, baik hewan, semua dibunuh. Tapi Raja Saul tidak nurut. Dengar dia, tapi hatinya tidak mau dengar. Yang bagus-bagus tidak dibeleh, tidak dibinasakan. Alasannya apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sudah tidak nurut. Akhirnya apa? Raja Saul ditolak sebagai raja. Ya. Jadi saudaraku, mari kita belajar mendengar. Ya. Daud itu ya ada segi baiknya, ada juga segi jeleknya. Tapi Daud itu seringkali mendengar suaranya Allah. Ya, mendengar suaranya Allah. Suka bertanya-tanya sama Allah. Haleluya. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, nanti waktu Tuhan datang, ya lanjutnya itu kita akan mendengar sangkakala Allah. Ya. Sangkakala ini punya dua arti. Ya. Mungkin betul-betul ada seperti trompet yang terdengar di angkasa, ya, untuk seluruh dunia, ataupun sangkakala ini secara rohani, ya, secara rohani itu hanya bisa didengar orang-orang yang kudus, orang-orang yang miliknya Allah bisa dengar itu suara roh. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan.
Jadi sangkakala akan berbunyi, malaikat berseru, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mari ya, orang yang dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh pasti bisa mendengar ya. Kayak mungkin saudara punya anak, seringkali dekat kumpul ya. Kalau anak itu pergi jauh, telepon langsung tahu iki suarane anakku. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi saudaraku dengar-dengaran. Kalau saudara punya teman akrab, telepon langsung tahu. Oh ini sampean dah. Nah, kalau enggak tahu telepon, enggak dekat, enggak tahu iki sapa, awakmu iki sapa? Ya, kamu ini siapa? Ya, jadi saudaraku mari dekat sama Tuhan. Tuhan bisa dengar, mau dengar suara kita bisa dengar suaranya Tuhan. Haleluya. Dan saudara saya yang sudah siap, kita akan menyongsong Dia. Ya. Sebab itu kita siap sedia setiap saat. Jalan, bekerja, masak, nyapu, ngepel, apa saja, kita ingat Tuhan, kita ingat firman Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saudaraku kita masuk perjamuan kudus, kita nyanyikan pujian Langit dan bumi akan lenyap, nomor 117, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk dalam pujian dan kemudian kita berdoa. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan, firman yang hidup, yang berkuasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, perkataanmu segera terwujud. Tidak lama lagi Engkau menggenapi semuanya. Haleluya. Yang sementara kami belum melihat, kami akan melihat dan merasakan bahwa janji firman Allah itu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan oleh darah-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, kekurang taatan kami, kekurangan kesetiaan kami, kekurangan kesungguhan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya mulai hari ini dan seterusnya kami terus semakin dekat kepada Tuhan, mengasihi Engkau, lekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mendengar suara-Mu saat Engkau turun datang kembali. Sangkakala berbunyi, nama kami semua satu persatu dipanggil, kami dengar suara Tuhan dan kami bisa menjawab, ya Tuhan, kami siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan kami untuk terima perjamuan kudus ini menjadi berkat, bukan jadi kutuk. Kami sudah mendengar firman Allah dan kami mau melakukan seluruh kehendak Allah supaya nama-Mu dipermuliakan dan kami pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Nanti saudara sentot, saya mohon ya membagikan perjamuan kudus ini. Kita nyanyikan beberapa kali lagi, langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya
tinggal tetap. Sekali lagi, haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni dosa salah kami, kekurangan kelemahan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga perjamuan kudus ini layak kami makan, kami minum, bukan untuk menjadi kutuk, tapi menjadi berkat, karena kami mau taat akan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Kalau hari ini kami bisa memulai perjamuan kudus kembali bersama-sama di tempat Ka'bah-Mu ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Biar hubungan kami dengan Engkau semakin erat, semakin dekat, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih di Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan penuh percaya dan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah persekutuan kami dengan Engkau semakin erat sampai bersambung di surga yang mulia. Oh terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya segera digenapi, semuanya sudah selesai, dan Tuhan segera menggenapi. Bahkan Engkau mempercepat kedatangan-Mu. Engkau sudah di ambang pintu Tuhan. Kami harus sudah berada di balik pintu untuk siap membukakan pintu untuk bertemu dengan Engkau, terbang bersama Engkau selama-lamanya, meninggalkan dunia yang fana yang sia-sia ini Tuhan. Namun kami percaya apa yang kami lakukan sampai saat ini di dalam Engkau itu tidak sia-sia, akan membuahkan hasil yang indah untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya di surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, pekerjaan rohani, jasmani. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja,
Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka, Tuhan amankan mereka, Tuhan selamatkan mereka, dan mereka biarlah tetap kontak dengan Engkau setiap saat, setiap waktu, sehingga saat sangkakala berbunyi kami semua mendengar suara itu dan kami diangkat oleh Tuhan untuk tinggal bersama-sama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.